Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbahnya ini khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah manusia akan beruntung, tidak hanya di dunia sampai akhir masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hikmah, banyak pelajaran kepada umat manusia melalui firman-firman-Nya di dalam kitab suci Al-Qur'an. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran kepada kita tentang kisahnya Qarun. Qarun ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita teliti secara panjang lebar, masih saudara dengan Nabi Musa alaihi salam. Terbukti apa? Nasab Qarun adalah Qarun bin Yashur bin Yahis. Ini sama dengan Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qahis. Orang yang sama-sama bersaudara, namun berbeda pendapat, bahkan dengki kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita teliti secara mendalam, kenapa Qarun, orang yang diberikan harta yang luar biasa banyaknya, bahkan diabadikan sampai sekarang ini istilah harta karun. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa orang yang diberikan kelebihan, mulai masalah harta, tapi berani membuat strategi agar Nabi Musa alaihi salam jatuh martabatnya. Dan bila kita teliti lagi, Qarun ini termasuk orang yang faham betul akan kitab Taurat. Bahkan termasuk orang yang paling enak suaranya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang yang ngerti agama malah justru bertentangan perilakunya. Di Quran diabadikan, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun ini termasuk kaumnya Nabi Musa, fabagha alaihim, bahkan ia berani berbuat kejahatan kepada kaumnya sendiri. Kisah ini memberi pelajaran kepada kita. Saat kita hidup di masyarakat, kita tidak mampu hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Lebih-lebih kondisi seperti ini, satu dan yang lainnya harus saling melengkapi. Imam Abu Darda pernah memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kita agar masyarakat kita menjadi tentram. Apa itu? Laula thalathun la saluhan nas. Seumpama tidak ada tiga hal yang menjadi problem dalam diri manusia, niscaya manusia itu akan menjadi baik. Bahkan masyarakat ini akan menjadi tentram, aman. Apa sih yang menjadi penghalang di masyarakat kita tidak menjadi tentram? Yang pertama adalah Allah memberikan sifat karakter, terutama dalam diri manusia ada yang namanya nafsu.
maupun hawa nafsu, hawa muttaba, hawa nafsu yang mengajarkan berbuat kejahatan maupun kejelekan yang lain. Ini menjadi titik poin bahwa dalam diri manusia Allah memberikan akal, ada nafsu, begitu juga ada godaan dari luar berupa setan yang berupa manusia maupun yang tidak kelihatan. Yang menjadi pertanyaan lagi adalah kenapa dalam diri manusia banyak ujian di dalam dirinya. Ini tidak lain adalah agar manusia bisa menjadi makhluk yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kuncinya agar ia beruntung harus mampu meredam emosi, mampu meredam hawa nafsunya. Dan yang kedua adalah bakhil, sifat bakhil, pelit, medit yang selalu diikuti. Karena pada praktek dan kenyataannya manusia emang ya sifatnya emang bakhil. Sehingga perintah-perintah Al-Quran mengajarkan agar manusia mampu memberikan saluran atau uluran tangan kepada orang-orang yang lain. Kalau kita teliti kenapa Allah menciptakan ada yang kaya, ada yang kurang biaya. Ternyata ini bila diteliti, Allah mengajarkan kepada umat manusia agar saling menghargai, saling menghormati, bahkan membantu satu dan yang lainnya. Karena keduanya ini adalah ladang amal, yang kaya membantu yang miskin mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya, yang miskin mendoakan orang yang kaya, ini juga ladang pahala. Dan yang terakhir, sifat-sifat yang perlu kita jauhi, ijabul mar'i binafsih. Manusia, masyarakat menjadi baik saat individunya tidak terlalu membanggakan dirinya sendiri. Aku ini tuh orang kaya, aku ini berpendidikan, aku ini sifat keakuan, sifat keangkuhan dalam dirinya maupun kelebihan-kelebihan lainnya ini jangan ditonjolkan. Kenapa demikian? Karena saat seseorang tahu akan kelebihannya bahkan bangga, ini menjadi tutup. Tutup apa? Orang tersebut tidak mau introspeksi diri, bahkan dia akan dikuasai hawa nafsunya. Pelajaran penting ini kita sesuaikan dengan kisah di atas, bahwa Qarun berani melanggar aturan syariat, bahkan menentang Nabi Musa alaihi salam. Tidak lain adalah memiliki keilmuan, memiliki kelebihan yang menjadikan pikirannya tidak terbuka, bahkan tidak mau membantu sesama. Kisah ini memberi pelajaran kepada kita agar masyarakat kita menjadi baik. Yang pertama adalah jaga diri kita, jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena pada prinsipnya Allah menciptakan mata kita, mampu melihat sekitar kita. Tapi sayangnya kadangkala kita tidak mampu melihat diri kita, kekurangan kita bahkan tertutupi. Maka dari itu pentingnya evaluasi agar hidup kita tidak cepat basi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah memberikan sehat wal afiyah. Allah jadikan putra putri kita sehat, salih, salihah. Dan Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran
خيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر